Sehari semalam kita diperintahkan ibadah 5 kali. Berarti mendoakan orang tua minimal 5 kali. Kalau kurang 5 kali berarti bukan anak berbakti. Harus lebih dari itu. Ini berbakti pada orang tua. Nah, yang melakukan seperti ini, berbakti pada orang tua, itu hanya orang Ahlus Sunnah wal. Kalau di luar Ahlus Sunnah gak berbakti, saudara, orang tuanya disesatkan. Dan ketika mati gak dibacakan tahlil, gak ada kenduri, gak ada sedekah, gak ada ziarah kubur, dibiarkan. Ini berbakti pada orang tua. Karenanya kita ini beruntung belajar di pondok pesantren Al-Mawaddah, di mana kurikulumnya, pelajarannya, ustadz-ustadznya semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur kepada Allah. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Dan sekarang ini yang juga perlu kita waspada, orang-orang Wahabi ini kalau mendirikan pondok, membangun masjid, itu pakai nama-nama orang top, pakai nama sahabat. Nama masjidnya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Utsman bin Affan, Masjid Abu Ubaidah. Itu cuma namanya, saudara. Isinya ajarannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu Wahabi. Isinya ajaran Abu Jahal, Abu Lahab. Mengapa ajaran Abu Jahal, Abu Lahab? Karena akidah Wahabi, akidah Wahabi ini kan tauhid rububiyah uluhiyah, tauhid 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, lalu tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini artinya apa? Saya 3 tahun yang lalu isi seminar di sini, tapi tentang fitnah, belum bicara akidahnya Abu Jahal. Tauhid rububiyah itu artinya apa? Tauhid rububiyah kata Wahabi, keyakinan bahwa yang menciptakan alam jagat raya, langit, bumi dan seisinya, yang menciptakan dan mengatur serta yang memiliki adalah Allah. Apakah salah? Tidak salah. Memang yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, yang mengatur dan memiliki adalah Allah. Salahnya di mana? Salah yang pertama, ketika Wahabi menganggap pengertian ini hanya miliknya lafaz rububiyah. Itu salah. Karena pengertian ini juga miliknya uluhiyah. Uluhiyah punya jangkauan makna yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan juga dari sini. Orang Wahabi beranggapan bahwa masyarakat jahiliyah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid rububiyah, bertauhid secara rububiyah. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita enggak bertauhid rububiyah. Mereka hanya percaya pada sebagian rububiyah Allah, sebagian mereka tidak percaya. Apa di antara rububiyah Allah? Di antara sifat rububiyah Allah, Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur pada hari kiamat. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik tidak percaya pada hari kiamat, gak percaya pada kebangkitan dari alam kubur. Karenanya dalam surat Yasin, orang-orang musyrik itu datang menghadap Rasulullah membawa tulang belulang orang mati, lalu mereka remuk-remukkan dengan tangannya sampai hancur. Orang musyrik bilang, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang kayak gini? Sudah hancur. Artinya apa? Orang musyrik punya keyakinan Tuhan gak mampu menghidupkan lagi, sudah hancur. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala." Katakan Muhammad, tulang belulang itu akan dihidupkan lagi oleh Dia yang menciptakannya pertama kali. Karena itu bagian dari sifat rububiyah Allah. Artinya apa? Orang musyrik yang bertauhid rububiyah, saudara, hanya sebagian rububiyah. Cuma kata Wahabi, orang musyrik itu bertauhid dan beriman rububiyah. Itu kata Wahabi. Menurut kita enggak. Dan keterlaluan lagi Wahabi. Mengapa? Wahabi
Wahabi ini setelah beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid rububiyah, apa kata dia? Tauhid rububiyahnya Abu Jahal levelnya lebih tinggi, lebih sempurna daripada tauhid rububiyahnya umat Islam di luar Wahabi. Kita ini dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ya, yang diajarkan di masjid-masjid, di lembaga-lembaga mereka, misalnya kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Abu Jahal dan Abu Lahab diyakini orang yang bertauhid. Bertauhid kata Wahabi. Bahkan di bawahnya ya, di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid dikatakan Inna Aba Jahal wa Aba Lahab wa amsalahuma minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fil rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah. Itu akidahnya Wahabi. Dan lebih dari itu kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih beriman kepada Allah daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Wahabi itu gak mau tawassul, gak mau tabarruk, gak mau istighatsah. Itu karena ikut akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu Wahabi. Jadi kitab-kitab mereka ada. Kalau kita bertawassul, mengapa bertawassul? Al-Quran mengajarkan tawassul, hadis mengajarkan tawassul. Kita bertabarruk, Al-Quran, hadis mengajarkan tabarruk. Kita juga beristighatsah. Rasulullah SAW, para sahabat mengajarkan istighatsah. Kalau Wahabi enggak bertawassul. Mengapa? Abu Jahal dan Abu Lahab enggak bertawassul. Wahabi enggak bertabarruk. Mengapa? Abu Jahal dan Abu Lahab enggak bertabarruk. Wahabi enggak beristighatsah. Mengapa? Abu Jahal dan Abu Lahab enggak beristighatsah. Artinya apa? Ajarannya Wahabi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, satunya tauhid Wahabi ini tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20. Kalau kita ini wujud qidam baqah. Kalau Wahabi tauhid asma wa sifat. Hafal sifat 20. Hafal. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqah. Fatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakalliman. Itu sifat 20. Kalau Wahabi beda. Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20 bagi Allah? Yang pertama, sifat 20 itu mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Apa ma'rifat? Ma'rifat itu artinya kenal pada Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang, kenal dengan Ustadz Abdus Somad, dengan Buya Yahya misalnya, tahu orangnya, tahu profesinya, tahu keahliannya, atau mungkin tahu rumahnya, itu kenal. Kepada Allah ini kita wajib kenal. Cuma di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka mengenal Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini merespon, menyinggung, menanggapi penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat Allah.
Karenanya sifat 20 ada hubungannya dengan Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, HTI, semuanya ada. Apalagi dengan komunis, dengan Kristen, ada semua. Ada hubungannya. Itu sifat 20. Kemudian yang ketiga, apalagi tujuan sifat 20? Sifat 20 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, kalau ingin kenal, ingin ma'rifat pada orang, ketika berjumpa kita bertanya, model pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana sekarang? Kemudian umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Itu kalau kita kenalan dengan orang. Sifat 20 itu gitu juga. Kita ini sehari semalam diperintahkan beribadah kepada Allah. Fadhal Kiai ke depan. Di belakang nih masih kosong. Jadi sehari semalam kita diperintah beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Jawabnya sifat Allah itu wajib ada. Itu pertanyaan pertama. Karena itu kebalikan dari wujud, yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Dijelaskan dalil-dalilnya oleh para ulama. Nah, sifat wujud ini untuk menolak faham-faham yang tidak percaya kepada adanya Allah, menolak ateisme, komunisme, animisme yang tidak beriman kepada adanya Tuhan. Ya, dalil sifat wujud itu yang menjawab. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya? Jawabnya adalah sifat wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau kita ada permulaannya, makanya di KTP ada tempat tanggal lahir. Kalau Allah gak ada tanggal lahirnya karena wujudnya tanpa permulaan. Nah, ini untuk menolak ketuhanan benda-benda atau makhluk yang dipertuhankan oleh di luar agama Islam. Orang Nasara, Kristen mempertuhankan Siti Maryam. Itu gak bisa, karena Siti Maryam gak akidah, ada permulaannya. Kalau ada permulaannya bukan Tuhan. Orang Kristen mempertuhankan Yesus, Nabi Isa, ditolak, gak bisa. Nabi Isa ada lahirnya, tanggal lahirnya, gak bisa dianggap Tuhan. Karena Tuhan itu harus bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Yang ketiga, Allah yang wujud dan qidam, sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah kalau kita ini wujudnya sampai mati. Kita ini gak bapak, makanya ada matinya. Makanya ketika ada orang mati, biasanya kiai-kiai yang menyebarkan kabar kematian seseorang, al-baqa'u lillah, keabadian itu hanya milik Allah ya. Jadi yang sabar, ini saudara kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu. Kalau Allah maha kekal, maha abadi. Karenanya kalau tidak kekal bukan Tuhan namanya. Orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam, nggak bisa diterima. Siti Maryam wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, nggak bisa diterima. Nabi Isa kata mereka sudah meninggal disalib. Kalau menurut orang Islam belum wafat, besok menjelang hari kiamat akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Jadi Imam Mahdi dulu, lalu Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar baru Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal keluar Ya'juj Ma'juj. Di akhir zaman, entah tahun berapa kita nggak tahu. Ini Nabi Isa. Kemudian pertanyaan yang keempat, Allah yang wujud qidam baqa, seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu hawadits. Allah itu gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karena Allah gak serupa dengan perkara yang baru, maka kata para ulama salaf,
kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Ada orang memikirkan tentang zat Allah, Allah gak sama dengan itu. Itu hasil reka-reka pikiran kamu, gak sama. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda saudara, karena tauhid asma wa sifat. Apa kata Wahabi? Tuhan itu mukhalafatul hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa ada mirip-miripnya? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Artinya apa? Konsep tauhid asma wa sifat yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu sumbernya dari ajaran Yahudi. Kalau tauhid rububiyah uluhiyah sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau tauhid asma wa sifat sumbernya dari Yahudi. Ini beda saudara, Wahabi dengan kita itu beda. Jangan dikira gak beda. Pertanyaan ke-5, Allah yang wujud kidam mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Kalau sudah cocok kan tanya alamat. Mau dibeli? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada yang menciptakan. Maka gak butuh. Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Allah sebagai Khalik, tapi sifatnya makhluk. Kalau Wahabi beda saudara. Di mana alamat Tuhan? Kata Wahabi, kamu belum tahu. Lah memangnya kamu tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana caranya? Kan belum ada pesawat ke Arasy. Dan kalau ada, kira-kira vaksin berapa kali? Karena naik pesawat harus vaksin. Setelah vaksin harus PCR. PCR-nya berapa kali kalau harus? Kata Wahabi, kamu gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Mengapa? Setiap pukul 2 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Loh, mengapa turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun sholat tahajud. Tuhan lagi turun, dengar doa kamu. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun kan dengar? Bingung dia. Karena kalau jawab gak dengar, kafir, menganggap Tuhan mati. Kalau jawab dengar, takut ditanya lagi. Kalau dengar ngapain turun? Gak bisa jawab. Lalu dia ditanya lagi, itu turun pukul 2, ikut waktu daerah mana? Karena pukul 2 waktu Indonesia beda-beda. Waktu istiwa tambah banyak bedanya. Setiap matrak beda-beda pukul 2-nya. Apa kata Wahabi? Ya turun pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Nah berarti turun terus. Iya. Kalau turun terus naiknya kapan? Katanya di Arasy. Oh pindah-pindah. Artinya apa? Akidah yang tidak benar itu tidak akan bisa dipertahankan ketika dihadapkan dengan gugatan-gugatan rasional, argumen-argumen rasional. Itu Wahabi. Lalu yang pakai dalil istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata Wahabi Tuhan bersemayam di atas arasy. Kalau Ahlus Sunnah, mayoritas umat Islam mengartikan istawa. Istawa itu artinya Allah menguasai arasy, bukan bersemayam di atas karena arasy itu tempatnya malaikat. Tempatnya malaikat. Kalau Tuhan ada di arasy juga kan berarti kan ngumpul sama malaikat. Padahal di langit di arasy itu
setiap 4 jari-jari itu ada malaikatnya. Malaikatnya ramah. Ya, ajaran Wahabi. Ini perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya beda saudara, akidahnya Wahabi dengan Ahlus Sunnah itu beda, sangat beda. Karenanya ya kita jangan menyepelekan. Ini Wahabi. Dan Wahabi ini sekarang lebih parah lagi. Orang memajang foto kiai di dinding, foto Habib, disyirikkan sama Wahabi. Mengapa disyirikkan? Dianggap mempersekutukan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menurut Wahabi bisa digambar. Cuma gak ada jenggotnya. Kalau kita gak syirik. Mengapa? Tuhan gak bisa difoto, digambar, gak bisa. Tuhan itu mukhalafatul lil hawa, gak bisa. Dan gak syirik menaruh foto para ulama, para kiai, para habaib di dinding rumah. Gak syirik. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam di bagian awal mengatakan memajang foto-foto para ulama itu bid'ah hasanah, dianjurkan. Mengapa? Untuk menanamkan rasa cinta masyarakat kepada para ulama dan untuk menanamkan haibah mereka di hati para ulama, dianjurkan. Memajang foto. Wahabi gak boleh syirik. Sebentar-sebentar syirik. Ajaran Wahabi. Nah itu ya, adik ini ya perlu hati-hati. Dan para orang tua, para asatid harus antisipasi terhadap akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini sekarang kadang ada yang bukan, kok bicara kemana-mana Wahabi terus. Ya sekarang ini penyakitnya Wahabi, mau bicara apa lagi? Pemerintah ini karena sekarang ini penyakitnya corona, tiap hari bicara corona. Entah dari mana tempatnya ketahuan. Bingung cari coronanya. Sampai pamannya mau datang, Omikron mau datang. Mungkin setelah pamannya nanti mamanya. Setelah mamanya keponakannya. Ya mudah-mudahan balik lagi lah, nggak jadi kesini. Balik ke tempatnya. Amin Allahumma. Nah kemudian juga ya yang ingin saya sampaikan terutama kepada adik-adik yang ada di pondok. Orang belajar di pondok itu ingin menjadi orang ingin menjadi orang berhasil. Kalau ingin menjadi orang sukses, orang berhasil, paling enggak syaratnya 3. Apa? Yang pertama rajin belajar. Harus rajin belajar. Mengapa rajin belajar? Karena orang-orang yang sukses semuanya rajin belajar. Kalau tak rajin gak sukses. Itu ilmu, harus rajin. Yang pertama. Kalau ulama-ulama dulu itu, ulama kita ini Masya Allah luar biasa rajinnya. Ada ulama Ahlus Sunnah namanya Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini gak pernah berhenti baca kitab. Beliau itu gak baca kitab cuma waktu makan. Kalau waktu makan gak baca kitab, tapi di luar itu baca terus. Sampai Imam Ar-Razi ini berkata, "Inni la ata'assafu katsiran ala fauti minal mutala'ah wa qatalak. Fa innal waqta waz zaman aziz." Saya menyesal sekali nggak bisa baca kitab pada waktu makan, karena waktu itu mahal harganya. Imam Ar-Razi ini orangnya cerdas, rajin belajar, ahli debat. Beliau ini kalau berdebat dengan orang di luar Ahlus Sunnah, misalnya dengan Mu'tazilah mengeluarkan dalil, Imam Ar-Razi gak mau bantah. Saya gak akan bantah dalil kamu karena dalil kamu kurang kuat. Saya buatkan dalil yang lebih kuat. Imam Ar-Razi ini punya kemampuan membuatkan dalil pihak lawan lebih kuat daripada dalil buatan mereka sendiri. Kamu dalilnya yang kuat begini, bukan begitu. Setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat, lalu apa? Oleh beliau dipatahkan sendiri.
Tapi saya bisa matahkan ini. Caranya begini. Kalau punya kamu nggak perlu dipatahkan, kurang kuat. Akhirnya apa? Kata ulama Mu'tazilah kepada jamaahnya, kamu jangan terpengaruh dengan orang. Mazhab kamu gak lemah, cuma orang ini diberi kehebatan oleh Allah. Diberi kehebatan membuatkan dalil kamu yang lebih kuat dari punya sendiri, lalu dipatahkan sendiri. Ini hebat. Tapi lama-lama ya jamaahnya pindah kepada beliau karena kelihatan lemah. Ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena rajin belajar. Adik-adik yang ada di pondok ini harus rajin. Karena kalau rajin, insya Allah ya, wah itu urusan mudah dan gampang. Gak repot mengalahkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang berhasil, ingin menjadi orang sukses, yang kedua berkhidmah pada guru, berbakti kepada guru. Orang yang berbakti kepada guru insya Allah menjadi orang yang berhasil. Mengapa? Para ulama dulu yang berhasil berbakti pada guru, rajin juga berbakti. Itulah ulama dulu. Yang ketiga, yang juga sangat penting, adik-adik yang ada di pondok, punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang kuat, ingin menjadi ulama, ingin menjadi orang alim ya, bantu pondok atau buka pondok, menjadi penceramah. Dan penceramah jangan kelas RT, tapi kelas nasional atau internasional. Atau menjadi tokoh, jadi presiden, wakil presiden, jadi menteri. Kita ini punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Beliau ini mondok di Tebu Ireng. Dulu punya presiden Gus Dur, mondok juga itu di Kerapnya. Menteri-menteri yang mondok itu ya ada juga lah. Apalagi cuma bupati, wali kota, banyak yang ada pondok. Jadi punya cita-cita yang tinggi. Mengapa punya cita-cita yang tinggi? Orang yang sukses itu biasanya orang yang cita-citanya tinggi.